Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku siswa kelas 7 MTS atau SMP dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga selalu siap untuk belajar dimanapun kalian berada. Seperti biasa, anak-anakku, sebelum kalian menyaksikan tayangan ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik tombol like agar kalian bisa mendukung channel Bapak ini. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak, kita telah mempelajari segi 4 dan segitiga. Harapan Bapak, kalian masih bisa memahami materi tersebut dengan baik, sehingga bisa diterapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab baru, yaitu statistika. Kali ini kita akan mempelajari bagian pertama. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan peralatan tulis dan peralatan lain yang diperlukan untuk memahami materi ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian statistika. Yang kedua, kalian dapat menentukan cara mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan jenis data. Dan yang keempat, kalian dapat menentukan cara menyajikan data. Berikut anak-anak manfaat di dunia nyata dari statistika. Yang pertama, pernah kalian melihat proses pilkades? Di situ terlihat banyak proses yang melibatkan ilmu statistika, mulai dari perekapan suara dari masing-masing calon kepala desa dan sebagainya, sehingga dihasilkan sebuah pemenangan dari salah satu calon yang dikumpulkan di situ. Kemudian yang kedua, di sensus penduduk, ya, kita dapat melihat perhitungan angka di situ yang menggambarkan data dari penduduk yang disurvei, mulai dari jenis kelamin, kemudian agama, pekerjaan, dan sebagainya. Itu melibatkan angka-angka. Kemudian berikutnya kita bisa melihat statistik pada data COVID. Di situ kita bisa melihat data-data yang terpampang seperti positif COVID-19, kemudian yang sedang dirawat di rumah sakit, positif sembuh, ataupun positif meninggal dari sejumlah tempat, baik di lokal maupun tingkat nasional. Nah, inilah manfaat nyata dari statistika. Kita dapat melihat gambaran sebuah kejadian melalui angka-angka yang menggambarkan suatu peristiwa. Nah, secara sederhana, statistika dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data, serta mengambil kesimpulan yang logis, sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. Kemudian objek dari ilmu statistika adalah data atau informasi. Nah, data merupakan keterangan yang diperlukan untuk memecahkan satu masalah atau untuk mendapatkan gambaran dalam memecahkan masalah. Kita lanjutkan anak-anak. Berikutnya cara mengumpulkan data. Yang pertama dengan mencacah atau membilang atau menyebut. Kemudian yang kedua dengan mengukur. Dan yang ketiga dengan mencatat dengan turus. Contoh untuk mengumpulkan data dengan mencacah atau membilang atau menyebut, misalkan kalian ditanya oleh Bapak Ibu guru kalian, anak-anak siapa di antara kalian yang memiliki hobi makan nasi goreng misalkan, kemudian kalian menyebutkan dengan cara membilang atau menyebut angkat tangan dan sebagainya. Nah, itu cara data yang dikumpulkan dengan mencacah atau membilang atau menyebut. Kemudian yang kedua dengan cara mengukur, misalkan kalian diminta mengumpulkan data tinggi badan siswa satu kelas kalian oleh guru kalian. Nah, cara untuk mengumpulkan data ini tentunya kalian harus mengukur tinggi dari setiap anak menggunakan alat ukur. Nah, ini contoh cara untuk mengumpulkan data dengan mengukur. Kemudian yang ketiga mencatat dengan turus, itu contohnya seperti ini. Kita mendata beberapa orang dalam suatu tempat, misalkan pekerja orang tua. Berapa yang pegawai negeri, berapa yang pegawai swasta, TNI, dan seterusnya. Kemudian karena jumlahnya terus berjalan, maka untuk menghitungnya menggunakan turus seperti ini ya, dengan membuat garis lurus. Untuk garis jumlah akumulasi 5 dibuat jumlah miring. Ya, sama seperti ketika proses penghitungan suara dalam suatu proses pemilu ya, seperti ini. Dan kalau sudah, turus ini dinyatakan dengan jumlah yang dikenali secara umum. Nah, itu ya anak-anak cara mengumpulkan data. Berikutnya jenis data. Yang pertama ada data kategori atau data kualitatif. Apa sih data kategori itu? Artinya
data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek. Misalkan golongan darah, ada A, B, O, ada AB, kemudian pekerjaan ya, ada PNS, TNI, Polri, swasta, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, data numerik atau kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersifat numerik. Jadi menghasilkan bilangan atau angka. Contohnya, berat badan ya, ada 50 kg, 60 kg, 65 kg, dan sebagainya. Kemudian usia, ada 12 tahun, 15 tahun, 35 tahun, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan dua jenis data ini. Nah, nanti kita akan lebih banyak mengolah pada data numerik atau kuantitatif. Berikutnya cara menyajikan data. Yang pertama dengan tabel, yang kedua dengan diagram garis, yang ketiga dengan diagram batang, yang keempat dengan diagram lingkaran. Nah, mari satu persatu kita kenali. Yang pertama dengan tabel, Bapak berikan contoh seperti ini, biar lebih mudah ya anak-anak. Berikut nilai ulangan harian dari kelas 7E. Misalkan diberikan sejumlah nilai seperti ini. Permintaannya sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu, 2 kolom saja ya. Kolom pertama nilai, kolom kedua adalah frekuensi atau banyaknya data. Nah, kita lihat di sini anak-anak, nilai yang paling kecil adalah 40. Maka kita tuliskan di baris pertama dari kolom nilai 40. Kemudian kita hitung nilai 40 ini frekuensinya atau banyaknya data ada berapa. Untuk mempermudah, kita coret yang sudah dihitung. Ada 1. Oh, ternyata hanya ada 1 saja. Maka di kolom frekuensi baris 40, ini baris nilai 40 kita isikan dengan angka 1. Kita lanjut ya. Setelah 40, data berikutnya adalah yang mendekati 50 ya. 50 kita hitung ada berapa? 1, 2. Oh, ternyata ada 2. Kemudian nilai berikutnya 60. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Selanjutnya nilai 70. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Kemudian selanjutnya nilai 80. Kita hitung ada 1, 2, 3. Kemudian nilai selanjutnya 90. Ada 1, 2. Dan yang terakhir nilai 100. Ini ada 1. Nah, ini cara menyajikan data menggunakan tabel. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan dan diperhatikan nanti. Berikutnya, yang kedua dengan diagram garis. Nah, ini Bapak masih mengambil contoh yang sama dengan tadi ya. Bapak ambil tabelnya saja biar lebih simpel. Berikut nilai ulangan harian dari kelas 7E. Nah, ini tabel dari contoh yang pertama tadi ya. Perintahnya, sajikan data di atas dengan diagram garis. Nah, langkah pertama kita buat garis vertikal dan horizontal ya. Vertikal ini untuk kolom frekuensi, sementara yang horizontal atau mendatar ini untuk kolom nilai. Kita masukkan angkanya ya. Ini yang mendatar untuk nilai. Oh ya, nilainya ada 40, dari 40 sampai 100 ya kita masukkan. Ini 10 sampai 30-nya boleh ditulis, boleh tidak. Ini boleh kita lompati ya. Langsung dari 40 sampai 100. Kemudian yang tegak atau vertikal ini kita gunakan untuk kolom frekuensi. Kita ambil dari nilai paling kecil yaitu 1, paling besarnya adalah 6. Kita urutkan dari nilai yang paling kecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita hubungkan antara nilai dengan frekuensi menggunakan titik ya. Nilai 40 frekuensinya 1. Berarti kita buat di pertemuan antara angka 40 dan angka 1. Nah, nyatakan dengan titik nih. Artinya nilai 40 ada 1. Selanjutnya 50 ada 2 ya. Nah, 60 ada 6, ini di atas ya. 60 ada 6 data, kemudian 70 ada 4. Kemudian 80 ada 3 data, 90 ada 2 data, dan 100 ada 1 data. Nah, langkah terakhir kita hubungan titik-titik tersebut dari awal hingga akhir secara berurutan ini dengan garis lurus ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itulah sajian data menggunakan diagram garis. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke cara berikutnya.
yaitu dengan diagram batang. Nah, contohnya masih sama anak-anak ya, Bapak menggunakan yang pertama tadi. Berikut nilai ulangan harian kelas 7E, nilai dan frekuensi seperti tabel. Perintahnya adalah sajikan data di atas dengan diagram batang. Ini langkah pertamanya hampir sama dengan diagram garis. Kita buat garis mendatar dan tegak ya. Untuk yang mendatar kita isikan kolom nilai dari 40 sampai 100. Kemudian untuk garis vertikal atau tegaknya kita isikan untuk kolom frekuensi dari nilai yang paling kecil. Yang paling kecil di bawah ya, dari 1 sampai 6. Bedanya di sini nih, kalau diagram garis kita hubungkan antara nilai dan frekuensi dengan titik. Kalau pada diagram batang kita hubungkan nilai dan frekuensi menggunakan batang atau dalam hal ini adalah persegi panjang. Kita buat 40, frekuensinya 1, berarti kita buat persegi panjang dengan tinggi sampai angka 1. Kemudian 50 ya, setinggi angka 2, 60 setinggi frekuensi angka 6 ya, kemudian 70 setinggi frekuensi angka 4, 80 persegi panjang setinggi frekuensi di angka 3, 90 setinggi frekuensi di angka 2, dan 100 ya, persegi panjang dengan frekuensi tinggi di angka 1. Nah, ini cara menyajikan data menggunakan diagram batang. Berikutnya cara menyajikan data dengan diagram lingkaran. Ini contohnya Bapak buat berbeda anak-anak ya, biar angkanya lebih pas dan manis ini. Contohnya seperti ini. Berikut hobi siswa kelas 7. Ada beberapa jenis data ya. Hobi ada menari sejumlah 15 anak, menulis 18, melukis 12, menyanyi 9, membaca 6. Ini jumlah datanya adalah 60 atau frekuensinya 60. Nah, permintaannya adalah sajikan data di atas dengan diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini ada dua jenis. Yang pertama dengan menggunakan derajat dan yang kedua menggunakan bentuk persentase. Kali ini Bapak akan sajikan menggunakan bentuk persentase. Nah, caranya kita hitung setiap data itu persentasenya berapa. Maka perlu Bapak tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom persentase. Untuk menari, ini jumlah datanya frekuensi 15, maka 15 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 60 dikali 100%. Ditemukan 25%. Kemudian untuk yang menulis, 18 dibagi 60 dikali 100% ya, ketemunya 30%. Kemudian untuk melukis, 12 dibagi 60 kali 100% sama dengan 20%. Untuk menyanyi, 9 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya 15%. Dan yang terakhir untuk membaca, 6 dibagi 60 kali 100% sama dengan 10%. Nah, bagaimana kalau bentuknya derajat? Nah, kalau bentuknya derajat, ini faktor pengalinya adalah 360 derajat. Sehingga nanti hasil akhirnya dalam bentuk derajat. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan luasan masing-masing data ini ke dalam gambar lingkaran seperti ini anak-anak ya. Nah, kita lihat untuk menari. Nah, di sini aja. Untuk menari ya, ini penempatan tempatnya bebas, tidak harus seperti ini ya. Yang penting antara jenis hobi dengan presentasinya itu sama ya dan sesuai di gambar. Kita lihat menari ada 25% ini. 25% itu berarti seperempatnya lingkaran ya. Kalau dibahas seperti ini seperempat lingkaran 25%. Kemudian menulis itu 30%, berarti lebih dari seperempat lingkaran. Nah, di sini ya, menulis ini kira-kira lebih dari seperempat lingkaran. Kemudian melukis ini ada 20%, berarti dia kurang dari seperempat lingkaran ya. Nah, ini ditambahkan saja dengan 20%, nanti kan pas setengah lingkaran ya. Nah, melukis di sini 20%. Kemudian menyanyi 15%. Kemudian membaca 10%. Ya. Menyanyi 15%, membaca 10%. Nah, itulah cara menyajikan data menggunakan diagram lingkaran. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, untuk selanjutnya setelah kalian menyaksikan tayangan ini untuk melatih kemampuan kalian, silakan akses Google Classroom kalian dan kerjakan latihan soal yang ada. Kalian juga bisa melihat link yang ada di deskripsi video untuk mencoba latihan soalnya. Demikian anak-anak pertemuan kita pada video kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.